Assalamualaikum Ibu, selamat malam Bu. Waalaikumsalam, Mat. Hah? Maaf ya Bu sebelumnya jadi mengganggu waktu Ibu. Makasih juga Bu karena udah meluangkan waktunya. Jadi izin langsung memulai pertanyaan aja ya Bu. Nah, izin bertanya bagaimana gambaran umum pembelajaran sastra selama ini Ibu lakukan di sekolah Bu? Secara umum, pembelajaran sastra di sini sudah berjalan, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Sastra sering dianggap pelengkap, bukan inti. Padahal sastra itu justru jembatan untuk melatih semua keterampilan berbahasa siswa secara bersamaan. Gitu. Ya Bu. Nah, jadi maksudnya bagaimana tuh Bu satu karya sastra itu bisa digunakan untuk melatih semua keterampilan berbahasa sekaligus gitu Bu? Begini, satu karya sastra saja, misalnya cerpen, bisa kita gunakan untuk menyimak kalau dibacakan keras, untuk membaca saat siswa baca mandiri, untuk berbicara saat diskusi, untuk menulis saat siswa analisis, dan seterusnya. Semua terhubung. Nah, kalau kita bicara soal keterampilan menyimak, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengaitkan dalam pembelajaran sastra, Bu? Saya biasanya membacakan puisi atau penggalan prosa dengan intonasi yang tepat. Lalu, siswa saya minta untuk menyimak dan mencerna suasana, tema, serta perasaan yang muncul. Menyimak bukan hanya sekadar mendengar, namun siswa juga harus bisa memahami apa yang mereka dengar. Nah, lalu kalau untuk keterampilan berbicara, bagaimana juga bentuknya dalam konteks sastra tuh, Bu? Biasanya saya meminta siswa untuk mendiskusikan isi karya, menyampaikan pendapat tentang tokoh, atau membacakan puisi di depan kelas. Melalui pembelajaran sastra, kemampuan berbicara siswa menjadi lebih berkembang karena mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan emosi, gagasan, dan makna secara lebih mendalam. Nah, kalau keterampilan membaca, apakah siswa sudah benar-benar membaca karya sastra atau hanya membaca sinopsisnya saja, Bu? Jujur, dari yang sudah Ibu perhatikan, sebagian besar siswa yang lebih memilih sinopsis. Itu yang jadi masalah. Membaca sastra itu beda dengan membaca sinopsis, prosesnya dan bahasanya. Cara kita memaknai teks itu berbeda. Oh, gitu ya, Bu. Tapi kalau dalam pembelajaran sastra, bagaimana keterampilan menulis siswa itu dikembangkan dan jenis tulisan apa saja yang biasanya Ibu minta untuk mereka hasilkan, Bu? Mulai dari menulis puisi sederhana, cerpen pendek, saya sampai ulasan karya. Yang penting bukan sempurna di prosesnya. Siswa belajar menyusun ide, memilih kata, dan mengekspresikan diri. Menulis itu melatih ketahanan bahasa yang tidak bisa diajarkan lewat saja. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang kan ada keterampilan menyaji dan memirsa nih, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu menggunakannya dalam pembelajaran sastra sekolah ini, Bu? Untuk menyaji, biasanya siswa saya minta untuk mementaskan penggalan drama atau mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk yang menarik seperti video pendek atau poster. Sedangkan kami menonton pertunjukan sastra, film adaptasi novel, atau pembacaan puisi, lalu mendiskusikan bagaimana karya itu disampaikan secara visual dan audio. Nah, dari pengalaman Ibu ini, apa saja tantangan yang Ibu alami dalam mengajarkan sastra di sekolah ini, Bu? Minat siswa itu tantangan itu. Mereka lebih akrab dengan konten digital yang cepat, sementara sastra membutuhkan kesabaran dan keterampilan berpikir. Menjembatani dua dunia itu yang paling berat. Oh iya ya, Bu. Nah, selain minat siswa,
Ada nggak Bu hambatan lain yang Ibu rasakan dari sisi pengajaran itu sendiri, Bu? Ada. Pertama, teks sastra dalam buku teks seringkali tidak relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya, bahasanya yang mendalam dan tersirat, jadi mereka sedikit kesulitan untuk memahami. Oh, gitu ya, Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan informasi yang telah Ibu berikan. Jawaban Ibu sangat membantu dalam memperoleh data untuk penelitian saya ini, Bu. Sama-sama, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mendukung keberhasilan penelitian Ananda ya, Delvita. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Baik.